dengan Pak Sabar ya. Ini konten Pak Sabar. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ya. Ini situasi di kampung halaman Pak Sabar ya. Ini di gang depan rumah Pak Sabar. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi pribadi online ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti Pak Sabar akan nanti Pak Sabar akan bukakan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak merubahnya. Nasib Anda juga akan tidak berubah kalau Anda tidak mau merubahnya ya. Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar ya. Ini Pak Sabar akan menceritakan sejarah Corona versi Pak Sabar ya. Ini suasana di tempat Pak Sabar mulai renggang, mulai sepi ya. Ini di depan Pak Sabar ini gang. Ini Pak Sabar khusus untuk buat tempat olahraga. Pak Sabar stay home di rumah mengikuti anjuran pemerintah ya. Ini simbolnya seperti ini. Pak Sabar buat olahraga, lihat Pak Sabar mau menunjukkan olahraga ya. Ini untuk anak Pak Sabar. Nah, begitu cara mengusir kejenuhan Pak Sabar. Jadi sementara ini Pak Sabar selalu melakukan kegiatan seperti itu kalau jenuh ya. Pak Sabar akan membacakan sejarah Corona ya. Yang belum tahu, ini Pak Sabar akan membacakan sejarah Corona, tapi nanti diimbui dengan versi Pak Sabar ya. Corona itu masuk Indonesia tanggal 14 Februari 2020. Datangnya dari mana? Pasien corona pertama itu dinamakan pasien 01 dan pasien kedua 03, 02. Itu ternyata ibu dan anak ya. Ibunya umur 64 tahun, anaknya umur 31 tahun. Domisilinya di Depok. Bagaimana prosesnya? Pada tanggal 14 Februari ibu dan anak ini kumpul dengan orang Jepang itu, ada acara dansa. Ini kebetulan si anak yang umur 31 tahun ini guru dansa. Orang Jepangnya itu juga teman dansanya. Orang Jepang itu umur kalau nggak salah 41 tahun, wanita ya, itu tinggal di Malaysia. Nah, ringkas cerita, tanggal 14 mereka berdansa bersama ya. Terus orang Jepangnya pulang ke Malaysia. Tanggal 16 pasien 01 yang umur 31 itu terasa sakit batuk. Terus dirawat di rumah sakit, intinya obat jalan. Terus pulang ke rumah. Ibunya merawat intensif di rumah. Nah, akhirnya dari itulah ibunya tertular. Sampai tanggal 26 nggak sembuh, berarti 10 hari. Terus mulai rawat inap tanggal 26. Terus tanggal 27-nya dapat telepon dari temannya yang di Malaysia bahwa temannya dansa yang di Malaysia itu sudah positif corona. Nah, akhirnya ini memberi tahu ke perawat tanggal 28. Akhirnya dicek langsung, akhirnya terdeteksi positif. Dipindahkan ke rumah sakit Sulianti Suroso ya. Ini hebatnya yang membuat kita harus belajar, orangnya ini tidak demam, tidak begitu hilang nafsu makan, hanya batuk-batuk ringan saja. Tapi sampai nggak sembuh selama 10 hari itu gitu. Terus berlanjut, akhirnya mulai ada pasien 03, 04 dan lain sebagainya. 03 masih saudaranya, masih kakaknya kalau nggak salah. Ringkas cerita begitu ya. Nah, ini yang menarik bagi Pak Sabar, karena kontennya Pak Sabar ini konten tarot, konten misteri, konten hitungan Jawa. Yang menariknya Pak Sabar mencoba menelusuri. Pak Sabar menelusuri dengan kalender ajaib Pak Sabar ini perputaran nasib seseorang. Ini ternyata Pak Sabar kaget.
Apa kagetnya? Ini ternyata tanggal 14 Februari itu bertepatan dengan Jumah Kliwon. Nah, terlepas ini ada sangkut pautnya atau enggak masalah. Anggaplah ini sebuah hiburan, sebuah pengetahuan saja. Karena Pak Sabar orang Jawa ya biasanya selalu dikait-kaitkan dengan begitulah budaya dari kecil kental jadi sulit untuk melupakan, ya hitung-hitung nguri-nguri budaya lah. Nah ini setelah dicari Pak Sabar di sini ternyata banyak hal yang titik temunya ada. Tahun kabisat ini memang setiap tahun kabisat itu banyak wabah, tapi biasanya tidak se ekstrim gini wabahnya. Ini bukan kategori wabah, ini kategori pagebluk ya. Ini kebetulan Jumat Kliwon, jadi Pak Sabar penasaran. Pak Sabar mengambil kalender, ditelusuri Pak Sabar kalendernya. Nah kalendernya ini ternyata sama Pak Sabar diputar ulang. Ini kalender tahun 2020 ya. Nah ini kalau kalender tahun 2020 ini Pak Sabar mencoba membuka bulan Februari. Nah bulan Februari tanggal 14. Nah ini bulan Februari tanggal 14. Ini bulan Februari tanggal 14 ini Jumat Kliwon. Nah Jumat, ini 14, ini bawah ini tertulis Jumat Kliwon ya. Nah ini bulan Februari. Pagebluk itu sebenarnya tidak asing, itu terjadi berkala, itu sudah siklus alam. Itu menurut Pak Sabar ekosistem alam. Jadi andaikan di dunia ini tidak ada KB, tidak ada program keluarga berencana atau pembatasan keturunan, hal-hal seperti ini alam mengurangi jumlah penduduk ya. Dulu tahun sekitar 100 tahun yang lalu, waktu masih zaman penjajahan Belanda, menurut sejarah penduduk Indonesia berkurang 2,5% karena pagebluk seperti ini ya. Jadi menurut Pak Sabar ini sebenarnya siklus alam saja, siklus alam, bagaimana ekosistem menjaga keseimbangan. Jadi contoh ada harimau, ya pasti ada makanan harimau itu. Jadi kalau untuk mengurangi ledakan penduduk, alam mengatur ya. Jadi sebenarnya alam sudah begitu seimbangnya, begitu ya. Tapi ini biasanya orang Jawa itu menggunakan ilmu titen. Jadi niteni mengamati apa yang sudah terjadi. Nah dari yang setahu Pak Sabar itu kalau namanya pagebluk itu kalau bahasa sekarang pandemi itu sebuah wabah internasional, bukan hanya lokal, bukan nasional tapi internasional. Itu biasanya hitungan kalender Jawa itu selapan itu 35 hari ya. Jadi kalau ini dimulai di hari Jumat Kliwon, itu ketemu Jumat Kliwon depan itu namanya selapan. Terus ketemu Jumat Kliwon lagi 28, ketemu Jumat Kliwon lagi 38 atau 38. Satu selapan itu jumlahnya 35 hari. Jadi hari dan pasaran ketemu di yang sama. Nah, ini biasanya kalau kelahiran orang Jawa, misalkan ketone Jumat Kliwon, setiap Jumat Kliwon biasanya pada zaman dulu ada ritual kepungan atau lain sebagainya gitu. Nah ini kalau di budaya Jawa itu biasanya pagebluk itu yang sudah itu biasanya 38 ya, 3 kali 35 hari. 3 kali 35 hari. Itu pagebluk itu sebenarnya pada manusia. Kalau pada hewan itu dinamakan apa ya? Dinamakan juga ada. Jadi jenis hewan itu misalkan ngingu ayam di kampung itu setiap tahun itu atau berapa tahun sekali itu ada saja wabah yang hampir semua ayam itu mati. Nah, itu biasanya pengalaman yang sudah itu biasanya 35 hari kali 3. Nah, ini Pak Sabar mencoba menghitung. Ini kalau Februari Jumat Kliwon selesainya corona ini apa ya? Ini kan kita udah ketemu corona masuk Indonesia pertama 14 Februari ya. 14 Februari ini Jumat Kliwon ya. Ini kita buka, ini kalender Maret. Nah, ini Maret itu Jumat Kliwonnya berarti di tanggal 20. Jangan kesini. Anak kecil nanti ketoneng video kadang rauleh. Ya. Ini Jumat Kliwon. Ke sana. Iya. Pak Sabar trauma dulu video Pak Sabar gara-gara anak kecil diblokir. Jadi ada anak kecil gitu ya. Dulu setahun yang lalu Pak Sabar punya YouTube awal-awal 26.000 subscriber keblokir ya.
karena Pak Sabar nyuting anak kecil, jadi sekarang Pak Sabar seperti ada trauma. Ini Jumat Kliwon di bulan Maret ya, ini berarti 1 kali 35 hari 35 hari semenjak masuknya virus corona ke Indonesia itu Jumat Kliwon ya, Maret tanggal 20. April, nah ini Jumat Kliwonnya jatuh di tanggal 24. Nah 24 April 24 itu Jumat Kliwon. Nah ini kalau menurut ilmu titene orang Jawa, ilmu titane Pak Sabar yang pelajari, nanti corona itu akan berakhir di 29 Mei ya, 29 Mei Jumat Kliwon. Nah, jadi 3 kali Jumat Kliwon. Biasanya seperti itu ya, pengalaman-pengalaman pagebluk seperti itu ya. Semoga saja, makanya ini pemerintah sudah mencanangkan sampai ya pembebasan penangguhan utang piutang yang berbasis bank sampai setahun ke depan, karena efek corona ini walaupun 3 bulan nanti akan sampai setahun akan pulih kembali itu. Begitu ya. Nah ini Pak Sabar biasa. Pak Sabar tidak lengkap kalau tidak membuka tarot ya. Ini Pak Sabar akan membuka kartu tarot. Tidak lengkap kalau tidak pakai kartu tarot. Nah, ini tidak lengkap kalau tidak pakai kartu tarot Pak Sabar ya. Ini ada The Hermit. The Hermit ini digambarkan adanya tanda-tanda harapan baru. Ini The Hermit ini tanda-tanda harapan baru. Ini Kang. Ya, mampir. The Hermit ini tanda-tanda harapan baru, digambarkan Pak Tua berjalan di tengah malam membawa lampu. Lampu itu tanda-tanda akan datangnya pencerahan, ada datangnya harapan baru. Terus Pak Tua itu simbol orang yang bijaksana, artinya berpikir dewasa. Jadi saat ini kita harus berpikir dewasa menghadapi pandemi ini, menghadapi pagebluk ini kita harus berpikir dewasa ya. Ini simbolnya seperti ini. Ini ada Six of Cups. Six of Cups ini akan datang kebahagiaan. Ini setelah kejadian ini datang kebahagiaan. Artinya masyarakat Indonesia akan datang kebahagiaan. Ini Pak Sabar berbicaranya skala nasional ya, akan datang kebahagiaan. Akan ada suasana baru di Indonesia. Jadi setiap ada pagebluk, setiap ada musibah biasanya akan ada bonusnya, akan ada kegembiraan. Hukum alam selalu seperti itu ya. Hukum alam itu ada siang, terus malam, ada sedih, ada bahagia, ada hujan, ada musim terang. Ya, sekarang lagi musim pandemi ini kita harus menerima ya, tidak bisa dihindarkan. Terus ini ada Nine of Pentacles, ini banyak rezeki setelah ada pagebluk ini, digambarkan seorang wanita dikelilingi 9 koin emas, ada merpati hinggap di tangan, itu simbol-simbol adanya kebahagiaan rezeki yang banyak di situasi setelah ini ya. Ini simbolnya seperti ini. Ini gambar-gambar 3 ini menurut Pak Sabar tanda-tanda baik, tidak ada tanda-tanda yang menakutkan, mencekamkan di sini. Artinya ini semuanya ada hikmahnya, ini semua akan menjadi hal baik di kemudian hari ya. Kalau di Jawa itu dulu kalau pagebluk itu ceritanya esok isih sehat, sore mati, begitu. Ciri-ciri pagebluk seperti itu. Jadi kadang ada keadaan yang luar biasa, pagi-paginya sehat, sorenya udah mati gitu. Semoga tidak sampai se ekstrim itu ya. Begitu konten Pak Sabar hari ini ya. Semoga menjadikan hikmah untuk kita semua ya. Sampai jumpa dalam kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu. Yuk, ya Mbak, ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu ya. Yang mau konsultasi sekali lagi Pak Sabar melayani jasa konsultasi pribadi. Silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain,
atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pihak idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot ya. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib satu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubahnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ya, biar kita berbagi untuk menghibur ya. Sampai jumpa, sukses selalu, semangat semuanya.